Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Hairunisa dengan NIM 210220044. Di sini saya akan mereview sebuah buku tentang psikologi komunikasi antar gender. Nah, teman-teman, bisa dilihat pada halaman ini ada sebuah gambar buku. Nah, inilah buku yang akan saya review. Yang mana teman-teman, buku ini menyediakan wawasan yang sangat mendalam tentang dinamika komunikasi antar pria dan wanita. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Yayah MSI dan Prof. Dr. Eti Nurhayati MSI, yang mana beliau adalah pakar dalam bidang psikologi komunikasi gender. Tentu saja teman-teman, di sini saya tidak akan membahas semua bab, melainkan hanya bab satu saja yang akan saya bahas. Bab 1 mengenai urgensi studi komunikasi antar gender, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada 3 poin. Poin pertama, memahami perbedaan. Poin kedua, membangun relasi. Poin ketiga, mengatasi bias. Baik teman-teman, mari kita bahas tentang memahami perbedaan. Mempelajari komunikasi antar gender membantu memahami perbedaan cara berkomunikasi antara pria dan wanita, teman-teman. Jadi kalau kita tidak belajar komunikasi gender, kita tidak akan memahami apa itu yang namanya perbedaan. Kemudian di sini ada poin 2 teman-teman, yang mana membangun relasi. Pengetahuan tentang komunikasi gender dapat meningkatkan membangun hubungan yang sangat efektif, teman-teman. Lalu poin 3-nya di sini ada mengatasi bias. Mempelajari komunikasi antar gender membantu mengatasi bias dalam stereotip yang dapat menghambat interaksi. Baik, di sini kita mulai masuk ke dalam akar masalah komunikasi bias gender. Seperti biasa teman-teman, di sini ada 3 poin. Poin pertama ada sosialisasi, budaya, dan konstruksi media. Kita bahas tentang sosialisasi. Pola asuh dan lingkungan sosial yang membentuk stereotip, sedangkan budaya, tradisi dan norma masyarakat yang mempengaruhi perspektif komunikasi berdasarkan gender. Selanjutnya ada poin 3, representasi gender dalam media yang dapat memperkuat bias dan stereotip, teman-teman. Akar masalah terjadi komunikasi bias gender yaitu karena faktor lingkungan masyarakat yang sengaja mengkonstruksi corak berkomunikasi yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki, teman-teman. Nah, menjadi seorang perempuan atau seorang laki-laki tidak dilahirkan, melainkan dibentuk oleh masyarakat. Demikian pun cara berkomunikasi feminim atau maskulin. Bukan merupakan bawaan lahir, melainkan sengaja dikonstruksi oleh masyarakat. Selanjutnya di sini ada urgensi psikologi komunikasi bias gender. Ada 3 poin seperti biasa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, mengurangi konflik. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Mempelajari psikologi komunikasi gender membantu memahami pola, hambatan, dan dinamika komunikasi antar pria dan wanita. Poin kedua, mengurangi konflik. Pengetahuan tentang komunikasi gender dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam relasi antar gender. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas. Pemahaman komunikasi bias gender dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai konteks, baik personal maupun profesional, teman-teman. Nah, di slide terakhir teman-teman ada studi pustaka komunikasi gender. Ada 3 poin. Yang pertama, perbedaan komunikasi. Yang kedua, stereotip gender. Yang ketiga, kompetensi komunikasi. Kita bahas yang poin pertama dulu, perbedaan komunikasi. Mungkin di sini perbedaan komunikasi gender antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, teman-teman. Dari mulai yang pertama T itu ada vokal. Perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Yang kedua adalah keterampilan secara verbal, teman-teman. Terus ada laki-laki lebih berorientasi pada tindakan dalam penggunaan bahasa mereka. Jadi kalau laki-laki itu lebih ke satset gitu ya dalam penggunaan bahasa mereka, sedangkan perempuan tidak. Perempuan itu lebih lembut ya teman-teman. Selanjutnya laki-laki lebih kompetitif dalam menggunakan bahasa mereka.
Nah, kurang lebih itulah pembahasan tentang perbedaan komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang stereotip gender, teman-teman. Stereotip gender adalah bentuk penilaian atau kepercayaan akan perbedaan ciri dari laki-laki maupun perempuan. Stereotip ini membuat perempuan maupun laki-laki sering menjadi korban, teman-teman. Makna stereotip adalah suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Nah, poin terakhir ada kompetensi komunikasi. Apa sih itu kompetensi komunikasi? Kompetensi komunikasi gender adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara baik dan kritis terhadap permasalahan gender. Kompetensi komunikasi yang baik ditandai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam menyampaikan pesan, baik secara verbal maupun non-verbal. Begitu teman-teman kurang lebih mengenai ketiga poin tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. See you next time teman-teman. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.